Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu tafsir surat yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Ya. Ada penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat 124, yaitu ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulul jannata wa la yudlamuna nakira. Jadi artinya tuh, dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia bermain, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Dan mereka yang tidak dizolimi sedikit pun. Jadi, dari tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah memandang manusia berdasarkan iman dan amal solehnya. Bahkan berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala. Yang pertama pahala, kemuliaan, dan surga apabila manusia berbuat baik dan beriman. Jadi dari maknanya, Islam itu menghargai laki-laki dan perempuan secara adil. Perempuan juga memiliki hak untuk beramal dan memperoleh pahala. Nah, ada di Quran surat At-Taubah ayat 21. Saya bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubasiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lakum fiha na'imun muqim. Yang artinya Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Nah, jadi dari ayat ini surat At-Taubah itu ada tafsirnya juga. Itu maksudnya bisa dijelaskan juga bahwa Allah memberikan balasan yang sama kepada semuanya hambanya yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Semua memiliki hak memperoleh kasih sayangnya dan rahmatnya Allah. Maknanya Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan gender. Nah, semua orang memiliki peluang yang sama dengan beribadah dan berbuat baik. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, dalam arti ini, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dari tafsir tersebut bisa dijelaskan bahwa Allah itu memang adil ya. Jadi bahwa manusia itu diciptakan yang berbeda-beda agar kita tuh saling kenal mengenal, bukan saling merendahkan. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Ya, bisa dikenal
atau bisa ditentukan oleh jenis kelaminnya, sukunya atau bangsa, melainkan ketakwaan kepada Allah. Nah, dari makna ini, semua manusia itu setara di hadapan Allah. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Yang membedakan hanya ketakwaan. Nah, jadi pertanyaan pertama seperti itu ya. Jadi ada yang pertanyaan kedua, itu perbedaan gender dan jenis kelamin beserta contohnya. Jadi tuh yang pertama, jenis kelamin atau seks ya. Mohon maaf. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sejak lahir. Contohnya, laki-laki memiliki jakun atau produksi sperma. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, dan menyusui. Sifatnya, kodrat dari Allah tidak dapat dipertukarkan. Nah, terus gender. Jadi gender tuh ada peran dan sifat atau tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki dianggap bekerja untuk mencari nafkah. Lalu, kalau perempuan dianggap mengurus rumah tangga, sifatnya itu dari keduanya itu sifatnya dibentuk oleh budaya dan lingkungan, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Nah, dari pertanyaan ketiganya, apakah kesetaraan gender itu penting? Nah, pasti banyak kan yang bertanya seperti ini. Apakah kesetaraan gender itu penting? Ya, kesetaraan gender itu sangat penting. Alasannya, agar laki-laki dan perempuan itu memperoleh hak yang sama. Nah, menghindari diskriminasi dan ketidakadilan. Memberi kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Lalu, bisa membantu terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, Islam sendiri mengajarkan keadilan bagi semua manusia. Nah, jadi pasti ada pertanyaan lagi kan? Jadi, mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam perubahan sosial? Nah, jadi aspek gender ini harus diperhatikan agar pembangunan dan perubahan sosial berjalan adil bagi semuanya atau semua orang ya. Jadi, alasannya laki-laki dan perempuan sama bagiannya dari masyarakat ya. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perempuan juga memiliki potensi besar dalam pendidikan ekonomi dan kepemimpinan. Jadi, menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Contohnya, kesempatan sekolah untuk perempuan dan laki-laki itu harus sama ya. Perempuan boleh berpartisipasi dalam organisasi dan pekerjaan. Nah, jadi pasti ada pertanyaan lagi kan, gender menurut perspektif Prof. Musdah Mulia. Nah, kalau dari gender menurut perspektifnya Prof. Musdah Mulia itu, nah, yang saya pahami ya, menurut Siti Musdah Mulia itu, gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh masyarakat dan budaya, bukan kodrat biologis. Nah, dari penjelasan dari saya, gender itu dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Nah, ketidakadilan gender muncul karena budaya membatasi salah satu pihak. Islam sebenarnya mengajarkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dari kesimpulan semua yang saya jelaskan, itu Al-Quran mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaan biologis tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi. Kesetaraan gender penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, kesejahteraan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.